Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semangat? Oke, tepuk semangat bisa ya? Semangat. Oke, siap? Tepuk semangat. Ada yang tidak baik? Kenapa? Hah? Tidak baik kenapa? Oh, gitu ya. Anak kita pertemuan pertama ya, kita refleksikan pembelajaran IPS khususnya dengan kelas 3. Berarti kelas 7. Kita lihat di 7C itu refleksi menurutmu kelas 7C kemarin bagaimana? Karena refleksikan dulu pertama. Ya, pertama kalian refleksikan, kedua boleh kalian nambahnya harapan yang sudah tercapai kalian sudah benar baik. Yang kedua adalah kita buat kesepakatan untuk kelas kita kelas 8 karena 8 ya. Oke, kita buka ya. Ini satu bagian yang semuanya dulu nanti ditempel di depan halaman utama halaman depan kalian ceritakan kemarin kelas 7 ini seperti apa yang kita kalian lakukan.
dirapikan ya, dirapikan. Gak ada yang bantu rapikan. Banyak kasus. Ya. Ayo. Berarti depannya kalian harus apa? Memperbaiki diri ya. Ya. Oke. Jadi kalian jangan mencari teman yang baik. Teman yang baik itu tidak ada. Oh, tidak ada. Kalau kita tidak menjadi teman yang baik. Oke. Untuk menciptakan teman yang baik kita harus jadi teman yang baik. Ini yang prinsipnya, setuju tidak? Setuju tidak? Jangan mencari teman yang baik, tapi kalian menjadi teman yang baik dulu. Nanti teman itu pasti baik. Setuju tidak? Jadi kita harus memperbaiki diri. Yang kedua. Yes.
Itu ada dua kemungkinan, kalian yang belajarnya semakin bagus, kurang nanti semoga kurang. Oke ya, kita mulai beberapa. Yang pentingnya, yang pertama adalah kalian harus memperbaiki diri. Supaya apa? Kelas kita nyaman. Kelas kita jadi kelas yang nyaman. Tidak banyak kasur. Terus saling jaga ya, saling menjaga tampak baik kelas ini. Berarti nanti kelas 8 jadi nanti kita kelas 8 biasanya ada pertanyaan? Dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat, sehat dan sempat sehingga di pagi hari yang hujan rintik-rintik ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama nanti mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan yang sudah dirancang oleh Bapak Budi Setiarso selaku CGP Angkatan 8. Baik, sebelum acara ini kita lanjutkan, marilah kita buka terlebih dahulu pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Cukup? Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya. Bapak Ibu Guru mungkin pertanyaannya ada orang baru di sini siapa? Perkenalkan terlebih dahulu. Tidak. Perkenalkan, nama saya Hidayatun Nur Prastiwi. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Semano. Saya berada di sini saat ini karena saya bertugas menjadi pengajar praktek yang membersamai Pak Budi Setiarso selama PGP Angkatan 8 ini. Dan untuk kesempatan kali ini bertepatan dengan pendampingan individu yang kedua, yang salah satu kegiatannya nanti adalah
diskusi visi dan prakarsa perubahan. Rumah saya Ponjong, mungkin yang dalamnya Ponjong nanti bisa Pinara, depan Polsek Ponjong. Jadi kalau beli tempe yang satu arah itu, nah rumah saya sebelah kiri jalan. Itu perkenalan dari saya. Selebihnya nanti bisa perkenalan di luar forum ini. Baik, acara yang selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Esa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Nur. Oleh sebab itu nanti untuk waktu kami semua Bu Nur nanti selanjutnya untuk kegiatan pada pagi hari ini itu ada dua kegiatan. Yang pertama dari guru penggerak dalam hal ini Bu Nur. Jadi nanti monggo silakan untuk waktunya dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga kami sebagai pendengar itu kami bisa paham kaitannya dengan guru penggerak. Kemudian yang kedua nanti acara dari SMP 2 Ponjong kaitannya dengan pembagian tugas tahunan Pak Budi. Nanti monggo Pak Budi. Dan nanti seandainya Bu Nur sudah dianggap cukup, kami persilakan kalau misalnya mau mundur juga monggo. Kalau misalnya mau mengikuti rapat di SMP 2 Ponjong kami persilakan. Mungkin itu saja dari saya. Kami hanya jadi monggo baru kaitannya dengan waktu kami persilahkan secukupnya sehingga kami betul-betul paham kaitannya dengan guru penggerak, karena kami juga tidak paham Bapak Ibu. Jadi mungkin yang paham betul Pak Budi di sini. Itu saja. Saya akhiri, ada kurangnya kami maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kami ucapkan atas waktu dan kesempatan yang sudah sebelumnya diberikan kepada kami, saya dan Pak Budi. Kemudian untuk diskusi pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang nanti akan disampaikan oleh Pak Budi. Kaitannya yang pertama itu adalah merumuskan kalimat rempang dan melihat visi sekolah. Jadi nanti Pak Budi akan menampilkan beberapa kalimat rempang dan nanti kita diskusikan bersama untuk melengkapi kalimat tersebut. Kemudian juga visi sekolah itu apakah sudah sesuai ataukah belum dengan visi sekolah yang berpihak kepada murid, seperti itu. Nah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nanti beberapa komponen akan kita diskusikan di situ juga. Kemudian ada mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam rangka mencapai visi tersebut. Nah, nanti diakhiri dengan Pak Budi menyampaikan visi Pak Budi Setiarso sebagai guru penggerak. Itu. Kemudian ini guru penggerak, sebetulnya tadi Bapak Kepala Sekolah matur cuma saya dan Pak Budi yang tahu. Nah, sebetulnya bisa Bapak Ibu guru bisa juga bergabung dengan guru penggerak. Kebanyakan dari beberapa teman saya yang saya temui, daftar nanti tugasnya banyak, nanti nggak bisa bagi waktu. Nah, ternyata di dalam guru penggerak itu kita hanya diajak bersenang-senang ya Pak Budi. Kalau lokal karya itu cuma permainan-permainan, tidak begitu sengeri bayangan Bapak Ibu. Jadi besok yang masih memiliki kesempatan dan sudah memenuhi syarat bisa mendaftar kembali. Kemarin dari BPGB sudah ada ini kok rapat koordinasi dalam rangka persiapan guru penggerak yang akan selanjutnya. Nanti Bapak Ibu bisa bergabung. Itu yang usianya belum mencapai 50
tahun. Tetapi kalau yang sudah mencapai 50 tahun nanti bisa bergabung dalam PGP, itu menjadi pengajar praktek seperti saya ini bisa. Dan yang sudah lebih dari 50 tahun. Dan programnya menarik. Banyak ilmu yang bisa kita petik, termasuk permainan-permainan yang diberikan di situ nanti bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Nah ini agak promosi sedikit karena beberapa banyak yang takut untuk mendaftar guru penggerak, takut tidak bisa mengikuti gitu. Ternyata kata Pak Budi kurang menantang, kurang menantang, tidak sesuai ekspektasi beliau yang harusnya ini, tapi belum sampai Pak yang menantang. Biasanya di modul 3, 4 nanti. Kemudian langsung mawon biar mempersingkat acara, langsung untuk diskusi yang akan dipimpin oleh Pak Budi Sudarso kaitannya dengan visi dan prakarsa perubahan. Waktu sebenarnya saya serahkan, Pak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri ya biar dipoto foto kata. Baik, jadi guru penggerak itu harus narsis Bapak Ibu, ini ada foto saya. Harus belajar dari Bukater, harus narsis. Baik, mohon maaf ini tampaknya karena prosedurnya begitu, harus narsis, harus menginspirasi. Sebelum kita masuk ke diskusi, saya ingin berbagi terlebih dahulu kaitannya dengan materi yang saya dapatkan di guru penggerak. Mungkin bisa menginspirasi. Sebelumnya berpasang-pasangan ya. Berpasang-pasangan, satu orang mengepalkan tangan, menjaga supaya tidak terbuka. Yang satu tangan, yang satunya itu membuka kepala tangan temannya. Oke, kita coba ya. Ya, ayo berpasang-pasangan. Wah, Pak paling kan aku cetek-cetekan. Ini kalian bagus ya, Pak. Oke. Yang satu bebas, terserah. Enggak, satu aja. Yang satu berfungsi untuk satu orang membuka, yang satu menutup. Iya. Oke, saya hitung ya. Coba sekuat tenaga. Kabel kok membuka. Yang satu membuka kan, membuka. Ya, misalnya gitu. Maksudnya dibuka setengah mati, ya. Sampai dulu buka, sampai terbuka. Yang satu mempertahankan setengah mati. Oke. 1, 2, 3. Ya. Sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Berapa orang yang sudah membuka tangannya, coba pasangannya? Ini membuka. Pak Maliman terbuka, Pak Agus Subri yang terbuka bersama. Ya. Akan membuka kedua, ayo. Baik, ini bukan ice breaking, ini memang untuk mendasari untuk kita diskusi. Baik Bapak Ibu, ternyata seperti itu. Jadi selama keinginan kita belum terbuka, itu tangan tidak akan pernah terbuka. Ini pasrah tadi. Aku itu, kamu apa-apa monggo. Termasuk itu kerja sama aku baru separuh ya. Ya, jadi ada konspirasi di sana. Baik Bapak Ibu, jadi begitu. Selama kita tidak membuka diri, itu tidak akan bisa dibuka oleh orang lain. Itu prinsip yang dipelajari di guru penggerak. Jadi materi pendidikan guru penggerak itu mirip dengan sekolah ramah anak, kemudian sekolah penggerak, apalagi. Pokoknya yang kekinian itu rata-rata konsepnya begitu. Seperti apa sih yang saya pelajari di guru penggerak? Oke. Pertama saya mempelajari tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu yang pertama tadi kodrat. Jadi setiap anak itu punya kodratnya masing-masing, punya garisnya masing-masing, punya takdirnya masing-masing. Dan kita tidak bisa mengintervensi itu ternyata. Jadi anak-anak itu tidak seperti kertas kosong yang sesuka hati kita bisa mengisi. Mereka sudah punya bayang-bayang
tulisan. Nah tugas kita itu menebalkan itu. Yang baik-baik kita tebalkan, yang tidak baik jangan sampai itu tebal. Itu tok tugasnya mengatur itu. Jadi tidak bisa mempengaruhi anak sampai dalam. Jadi kalau kita berkeinginan anak ini soben harus seperti ini, itu kan bisa. Tapi kita upayakan supaya yang baik itu berkembang, yang tidak baik itu jangan sampai berkembang. Untuk batasi saja, itu konsepnya. Kemudian yang kedua adalah mereka tidak boleh tertekan, mereka harus bahagia. Makanya di pendidikan guru penggerak kami dibuat bahagia, bulanan terus. Ya itu bahagia, konsepnya bahagia. Jadi pendidikan adalah tuntunan kodrat anak. Jadi anak itu ada punya kodratnya masing-masing. Jadi selama dia tidak membuka hatinya, membuka kodratnya dia, itu tidak bisa. Barangkali kita bisa membuka satu, nggak apa-apa. SD cuma buka satu, SMP buka dua, gitu, sampai benar-benar terbuka. Kalau mereka tidak apa ya, itu terpaksa, nanti ada ilusi. Kalau tidak ada gurunya dia tutup lagi. Gitu. Kemudian nilai peran guru penggerak, nilai-nilainya yang mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif ya, berpihak pada murid. Ada dua hal yang jadi catatan saya. Yang pertama adalah reflektif. Jadi kita harus bersedia mendapat masukan dari siapapun. Mereka juga harus, anak itu harus bersedia mendapat masukan dari siapapun. Karena orang lain itulah yang akan melihat kita gitu. Kemudian yang kedua adalah berpihak pada murid. Barangkali di sini tadi ada yang tidak setuju dengan konsep-konsep ini, nggak apa-apa, karena itu nilai yang kita pegang. Bapak Ibu punya nilai sendiri-sendiri yang tidak sama. Bu Romi konsepnya begini tidak sama dengan Pak Agus Supri, makanya sering bertentangan gitu. Enggak ya? Enggak. Nah itu beda prinsip saja, beda nilai, tapi nggak masalah. Tapi di sini nanti kita hal-hal yang sama kita kembangkan gitu ya. Peran guru penggerak nanti apa? Itu pemimpin pembelajaran, jadi manajer pembelajaran. Kemudian penggerak komunitas praktisi, kemudian coaching teman lain, kolaborasi dan kepemimpinan, membangun kepemimpinan murid. Berikutnya yang ketiga, di misi guru penggerak yang nanti saya sosialisasikan itu menyusun kanvas baja prakarsa perubahan. Nah, yang menarik di sini adalah materi keempat, budaya positif. Jadi membangun budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol diri, dan segitiga restitusi. Oke, kita lanjutkan. Oke, teori kontrol itu tadi. Ternyata kita itu tidak bisa merubah seseorang tanpa menggugah kesadaran dari orang tersebut gitu. Kalau kita berusaha mengubah keyakinan seseorang tanpa mengubah keyakinan dari dalam diri mereka, itu hanya terjadi ilusi. Ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Anak itu akan berubah ketika hanya ada kita saja. Nanti setelah nggak ada PC, wiwi, nah Mas Rizal ya, bukan yang Mas Rizal enggak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nanti, jadi kita kadang membuat, sakno mbok mulai direwangi gini gitu kan. Itu menguatkan karakter, tapi ternyata ilusi saja, sebentar saja. Ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Diberi hadiah terus, gitu ya. Itu juga ternyata tidak selalu efektif. Ya. Sing itu berkuih-kuih ya, hadiah mah, ya. Kayak gitu. Yang lain merasa, alah mungkin dapat, nggak akan. Jadi mereka akan pesimis kayak gitu.
Jadi tidak seperti itu. Saya juga pernah pengalaman waktu SMP terbebani karena guru saya memberi saya aplaus yang meriah gitu. Aplaus ini nilainya bagus terus gitu. Setelah itu saya menderita. Karena saya harus posisi itu terus. Saya menderita, sumpah sampai kelas 3 saya menderita. Karena harus pengen tampil baik terus gitu. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya ini juga ilusi, ternyata tidak bisa juga. Baik, apa yang dia sampaikan ini sekali lagi belum tentu cocok dengan keyakinan Bapak Ibu. Tapi ini ilmiah, ini hasil studi. Ya, ada teorinya yang sudah diakui internasional. Jadi ini teori ini diambil dari luar negeri. Ya ini teori stimulus respon dan teori kontrol bedanya. Stimulus respon menganggap semua orang itu kebutuhannya sama, gitu. Anak itu punya kebutuhan masih sama. Ternyata tidak. Semua orang melihat hal yang sama, ternyata melihatnya berbeda. Anak itu punya kacamata sendiri dan lain-lain ya. Mencoba membawa orang lain pandangan sama dengan kita, ternyata beda dan sebagainya. Ini kelebihan dari guru penggerak yang tidak saya dapatkan dari diklat-diklat yang lain, ternyata adalah diklat psikologi, ternyata psikologi anak. Ini cocok untuk parenting ya. Kemudian di balik semua perbedaan-perbedaan itu, manusia itu pada dasarnya punya keyakinan baik. Walaupun ada banyak mereka menyimak bejat-bejatnya wong gitu ya, ada nilai-nilai positif yang mereka yakini. Sak preman-premane wong itu pernah menangis ya bahasanya. Sak milo-milone wong pernah tegar gitu. Ada banyak keyakinan, itu bisa kita, ini nilai kebajikan ini sifatnya universal, tidak memandang agama, tidak memandang hal tertentu, semuanya sama. Oke. Nah ini yang menarik, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, jadi kita memperlakukan murid itu ada 3 hal ini: hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa bedanya? Mungkin kalau di rumah kita biasa melakukan restitusi kepada anak ya, biasa kejar mereka diskusi, mereka mencari nilai-nilai yang mereka yakini dan sebagainya. Kalau konsekuensi itu hanya masalah kaitannya dengan ketaatan dengan peraturan dan sebagainya. Yang hukuman itu, mohon maaf, ini hukuman itu tidak terkait dengan kesalahan mereka. Mereka salah apa, wis lari 10 kali di lapangan misalnya gitu. Ini mohon maaf. Ini kadang-kadang kita juga melakukan seperti itu. Saya juga melakukan seperti itu. Ya, ada hukuman itu yang paling rendah, di atasnya ada konsekuensi dan di atasnya ada restitusi. Bedanya kalau hukuman itu tadi kadang kita memberi pelajarannya tidak sesuai dengan kesalahan mereka, gitu. Kadang-kadang hanya tiba-tiba sakrosone ya, gitu. Kalau konsekuensi itu sudah sesuai kesepakatan, sesuai aturan. Gitu. Kalau begini nanti begini. Yang ini yang coba kita ubah Bapak Ibu. Itu kedepannya kita begitu ya. Minimal itu konsekuensi, lebih baik lagi ke restitusi. Artinya begini, misalnya mereka tidak masuk sekian, maka mereka harus mengganti supaya naik kelas, harus mengganti pembelajaran sesuai minimal itu 90% kan kita. Kalau mereka belum sampai 90% ya harus mengganti sampai 90%. Itu restitusi dan konsekuensi dari mereka. Minimal itulah, gitu kan. Ini ada teorinya. Kemudian restitusi itu lebih dari itu. Jadi kalau mereka pendekatannya luar biasa nih. Oke, kayaknya wangel ya, karena kita harus bagi waktu ya. Jadi kalau ada kesalahan begini, maka restitusinya kita cari solusi. Aslinya permasalahanmu itu apa gitu, keyakinanmu apa, sudut pandangmu bagaimana, terus dicarikan gitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi ini tertinggi itu ya.
Apakah semua anak bisa dilakukan seperti itu? Tidak bisa. Saya yakin tidak bisa. Saya punya keyakinan seperti itu karena di restitusi anak itu ada yang apa ya? Ada anak yang punya masalah itu bisa direstitusi, ada yang direstitusi berkali-kali pun bisa mental. Ya itu tergantung, jadi tergantung bapak. Jadi ada 3 jenis ini. Contohnya saya, udah paham karakter saya loh. Nah itu waktu saya SD, EPTA itu saya sakit, saya nekat mangkat sekolah gitu. Karena kemauan saya lah pengen EPTA, tapi sampai di sana saya muntah-muntah. Kemudian saya balik lagi ke rumah. Habis itu saya mengikuti ujian susulan. Guru agama saya itu bilang begini, saya masih ingat. Arep ujian itu lorong. Sumpah, sampai sekarang saya masih ingat namanya, sama ingat beliau. Mungkin kalau beliau jadi tetangga saya mungkin saya dendam dengan dia. Artinya begini, mungkin hanya perkataan begitu, tapi ternyata sama anak kalau tidak pas orangnya itu bisa jadi kenangan seumur hidup gitu. Tapi kalau itu diberikan pada anak yang biasa-biasa saja, seperti loke biwe, mangga kalau jono biwe itu nggak masalah. Artinya beda-beda, ya, oh tak kira. Membangun keyakinan kelas. Jadi di sekolah ramah anak, kemudian di sekolah penggerak dan sebagainya itu peraturan, katakanlah peraturan itu yang buat siswa, buat murid, karena berdasarkan keyakinan mereka kemudian jadi kesepakatan kelas. Kalau kita yang buat aturan, kalian harus mengikuti aturan ini ya gitu. Nah kalau itu dari mereka itu bisa kita tagih, itu konsepnya begitu. Misalnya menghormati bapak ibu guru yang membuat mereka ya. Nanti pas mereka melakukan pelanggaran kita tinggal, ayo keyakinannya apa, berarti kamu konsekuensinya apa, gitu. Itu nanti direstitusi. Oke lanjut. Kebutuhan dasar manusia ini. Manusia itu butuhnya yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima ini, kemudian kesenangan, kebebasan, dan terakhir adalah penguasaan. Menurut saya begitu. Jadi setelah mereka bisa bertahan hidup, itu ada keinginan mereka, semua orang itu punya keinginan disayangi dan diterima sama orang lain, sama temannya, gitu ya, mas, yang pengen dihargai gitu sama temannya. Dan kadang-kala kalau mereka ada masalah di sini tidak diterima sama orang lain, nanti dia akan melakukan tindakan yang pengen diterima, makanya mereka melakukan perbuatan yang mungkin diterima teman-teman yang kelompok tertentu, ya gitu. Pelarian, mereka pada dasarnya punya inginan kebebasan, kemudian punya kesenangan dan sebagainya. Oke. Nah ini posisi kontrol guru. Guru itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau. Ini dibagikan ya Bapak. Kita tolong ya. Oke. Yang terakhir adalah manajer. Yang terbaik itu manajer. Tadi kalau penghukum itu sakrosoknya. Ya. Oke. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat memantau dan manajer. Kalau penghukum tadi jelas ya, dia dulu memberi hukuman, pokoknya melanggar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Misalnya bokku dilewati begini-begini. Apa kamu gak kasihan sama bapak guru? Apakah gak kasihan sama bapak guru? Sudah membimbingmu begini-begini, kamu masih begini, itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Teman itu lebih ke apa ya? Ya mengajak diskusi gitu. Tapi sederhana ya, pokoknya posisinya teman. Yang keempat adalah memantau. Memantau itu konsekuensi tadi. Kalau ada pelanggaran dipantau.
di konsumen. Peraturannya apa? Yang terakhir manajer. Kalau manajer itu mencarikan solusi. Oke. Ini bedanya. Kalau penghukum itu ada menunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir dan sebagainya. Tapi ini saya yakin tidak semua anak dimiliki nggak apa-apa loh. Banyak yang mental ya. Kalau itu mobil lah. Tapi ada anak-anak khusus kalau diberi perlakuan yang sifatnya menghukum itu bisa jadi tadi dendam seumur hidup. Nah, gitu. Mungkin saya termasuk yang itu tadi. Kemudian membuat orang merasa bersalah, menceramai, menunjuki kecewaan dan sebagainya. Yang berikutnya sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi begini gitu. Kalau memantau itu lebih ke mengukur, ada aturannya begini, kamu berani begini, poinmu begini gitu memantau. Yang terakhir adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi biar mereka terbuka hatinya, mengenai intinya mengenai ketika restitusi nama ya. Ini pertama guru harus menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, yang terakhir adalah tindakan yang salah. Ya, ini narsisme ya. Visi guru penggerak adalah membentuk murid visioner melalui pembelajaran kepemimpinan kita. Murid visioner itu yang bagaimana, yang bertanggung jawab, berani mengambil resiko, optimis, konsisten, jujur, apa adanya lah, nggak usah dibuat-buat. Menurut saya begitu. Kemudian ciri-ciri murid visioner mampu membangun nilai dari dirinya, membangun relasi dengan teman-temannya, mengatasi hambatan, berpikir kritis, melakukan manajemen risiko, manajemen investasi, membantu orang lain, fokus dan hasil dan sebagainya. Apa itu pembelajaran efektif dan pengumpulan efektif yang saya maksud adalah pembelajaran efektif adalah yang murid mencari tahu. Ya, aku juga mau tahu tuh. Mbak Titik juga mau tahu tuh. Sebelum belajarnya harus variatif, kemudian prosesnya ilmiah, berbasis kompetensi, pembelajaran terpadu, keterampilan aplikatif, keseimbangan fisik dan mentalnya, pembelajaran sepanjang era dan sebagainya. Kemudian kepemimpinan efektif, kepemimpinan di kelas maksud saya adalah memberi contoh, menjalin hubungan baik dengan siswa, mengutamakan komunikasi efektif, mendengarkan murid, bangun budaya positif dan sebagainya. Nah ini kamus bagiannya. Apa ya? Pertama adalah membuat pertanyaan, mengambil pelajaran, gali impian, jebakan rencana dan atur konsekuensi. Jadi di pendidikan guru penggerak itu terjemahan dari bahasa luar. Jadi kadang saya bingung maksudnya ini, tahu ternyata begitu. Itu kadang berminggu-minggu baru mudah maksudnya. Apa yang dibutuhkan untuk membentuk murid yang visioner itu bagaimana, program apa saja yang sudah dilakukan dan pernah dilakukan di sekolah ini. Kemudian intinya adalah murid sadar akan keberadaan dirinya. Yang penting kalau saya itu menyegerakan murid dengan paham, sadar, oh aku punya tanggung jawab gini, udah minimal itu ya. Kalau pinter ini carry ya, sebenarnya dia sadar dia sekolah kebutuhannya gitu. Kemudian desainnya dan delivernya. Oke. Sekarang refleksi Bapak Ibu, kita lebih ke sekolah, kondisi sekolah kita. Pertama adalah refleksi berdasarkan rapor pendidikan atau hasil ANBK. Kemampuan ini luar biasa menurut saya. Jadi hasil ANBK kita yang kuning itu yang kaitannya dengan anak top, prestasi anak, yang lain hijau, baik semua. Oke ya, kemampuan literasi ya angkatannya Rizal ini kuning mas, tengah, di sini 68, nggak sampai 70. Tapi yang kakak kelas kalian itu 70 berapa? Tinggi 76. Nah yang numerasinya sama, dari tahun ke tahun numerasinya sama, sekitar 64. Makanya kuning semua. Sing kurang itu ini, dua ini top. Karakter menurut Bapak Ibu guru yang survei itu sama karakter menurut siswa yang sudah ada apa yang mereka alami di sekolah ini ternyata baik, menurut mereka sudah baik. Tenangan orang tidak ngerti ya, jelas mereka menyampaikan nyaman sekolah di sini, gitu. Baik saja. Nanti saya buktikan lain data yang lain. Kemudian keamanan sekolah mereka ya
nggak merasa khawatir, kok duit ya hilang dan sebagainya. Ya. Kemudian kebinekaan, menghargai teman-teman dan yang lainnya itu juga baik, alhamdulillah. Kualitas pembelajaran menurut mereka juga sudah baik. Kita cari dukungan data lainnya. Refleksi alumni yang baru saja lulus tahun ini. Nah ini Bapak Ibu, refleksinya. Yang paling tinggi itu adalah tempat ibadah atau masjid. Tepuk tangan untuk pengelola masjid. Nilainya luar biasa 93, saya nggak ngerti. Mereka merasa nyaman dengan masjid itu apanya? Apakah bersihnya, dan dipal-pal pakai hidrogai gitu kan? Atau mukenanya sudah mencukupi, luar biasa mukena kita banyak dan wangi, dulu-dulu di laundry gitu. Ternyata nilainya 93, luar biasa. Terus di bawahnya kantin, tepuk tangan untuk yo kantin gede. Mereka senang dengan kantin, mungkin ramah ya, dan sebagainya, oleh hutang ya, hutang oleh. Di bawahnya ada apa ya, pelayanan guru ya, itu kita ya. Kemudian di bawahnya lagi pelayanan TU perpustakaan, itu sama. Perpustakaan walaupun nggak dikunjungi nilainya 80 Mbak Titik. Kemudian ya, terus lalu di bawahnya kepala sekolah ya, kelas 78. Bawahnya kepala sekolah, mungkin ini karena bapak kepala sekolah belum kurang berinteraksi dengan anak, jadi mereka menilainya sedang-sedang saja, tidak memberi nilai terbaik gitu. Gitu. Kemudian di bawahnya lagi apa itu? Ini refleksi ya. Tadi sepakat ya bahwa kita harus siap menerima kritik, makanya di sini ada itu. Terus catatan siswa yang paling rendah apa? Toilet. Toilet menurut mereka baru. Terus di atasnya lagi tadi UKS, jelas ya UKS. Catatan khusus kedisiplinan menegakkan peraturan. Jadi ini catatan dari anak-anak yang pengen sekolahnya nyaman, itu pengennya menegakkan peraturannya lebih. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan masukan dari murid. Kalau ada acara apa itu, tolong dong dilibatkan, tolong dijak ngobrol gitu. Yang terakhir adalah kebersihan kamar mandi. Kemudian refleksi versi orang tua. Versi orang tua yang bagus itu keramahannya ya. Menurut mereka ramah kita ternyata 80. Dan yang paling rendah adalah kedisiplinan, karena ada yang memberi nilai 1 gitu. Ini hanya sampel dari beberapa yang tak comot, itu porsinya begini. Catatan khususnya masih melihat murid yang lompat pagar di sebelah utara. Ya sekarang kan sudah alhamdulillah sudah kita tidak lanjuti, sudah di benteng ya. Tapi mungkin yang sebelah masjid itu katanya di sini ada catatan yang melihat di sebelah masjid ya. Oh iya benar. Yang kedua ada yang bolos di sekitar sekolah, jadi ada anak bolos di luar sekolah. Kemudian ada anak yang berkeliaran di dalam lingkungan sekolah menunggu jam pulang. Maksudnya mungkin jam 5 ya, jam 5 ternyata kita nggak ada kegiatan, mereka agak kosong. Orang tuanya sudah menunggu di luar, ingin keadaan anak mulai. Mereka menunggu sini kesel waktu angin nunggu ya. Kan anaknya bahagia lari-larian, tapi mereka menganggapnya itu sebagai kekurangan. Yang terakhir adalah kurangi jam kosong. Nanti makanya di program K5 yang saya rancangkan nanti itu ada yang bertanggung jawab, fasilitatornya namanya. Visi sekolah. Oke, visi sekolah kita adalah terdidik, terampil, beriman dan berbudaya. Untuk standar visi saat ini itu memang kurang ada kata kerjanya. Misalnya membentuk insan terdidik, terampil, beriman dan berbudaya. Tapi nanti bisa kita diskusikan di wilayah yang lain karena kita tidak membahas visi dan misi. Oke. Cita-cita untuk sekolah itu tolong itu ada orang-orang kan ya Bapak Ibu buat kenang-kenangan pengajar prakteknya. Itu Bapak Ibu menginginkan murid yang seperti apa kalau ditulis di situ? Bebas ya. Bagus ya. Pokoknya isi murid yang seperti apa sih? Jadi semua orang kan punya keyakinan berbeda-beda. Mungkin Pak Agus Supri pengen anak disiplin kayak tentara, itu nggak masalah, karena keyakinannya begitu.
yang berbeda-beda. Jadi tidak harus sama. Jadi kita tidak bisa sama seperti Bu Hasna, tidak bisa sama seperti Pak Ri atau Pak Gus Yunus, tidak bisa. Semuanya punya keyakinan masing-masing kok. Ya. Kita memberikan murid yang seperti apa? Itu nomor satu. Yang nomor duanya adalah kita percaya bahwa murid itu apa? Murid itu investasi, murid itu masalah, apa ditulis bebas. Musuh bebuyutan. Yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan saya diinginkan dari sekolah itu yang utama apanya? Itu juga bebas. Masa dipikir teman-teman bahwa mengalir aja, bukan tugas ya, bukan tugas, bukan tesis rampung ya. Kayak wangi. Oke, lanjutnya adalah murid di sekolah sadar betul bahwa apa yang sudah disadari mereka apa. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa 1, 2, 3, 4, 5 mulai. Jadi situ ada kertas kok. Nomor 1, Bu Hasna, Bu, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, Bu? Cantik. Murid yang memiliki sopan santun serta sadar akan tanggung jawabnya. Bu Hasna, kita murid-murid kita ya sopan. Anak gue harus sopan loh. Karena saya hanya sebagai teman tadi, posisi saya di rumah itu sebagai teman, jadi dia itu kesannya itu nggak sopan ya. Terus bacot, tapi orang penghukum ya. Itu ini juga materi ini bisa untuk parenting di rumah ya, tidak hanya di sekolah. Karena saya senang jadi kita berbagi. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid apa? Itu enggak menulis soalnya sebenarnya. Ya bahas nanya. Yang nomor berapa? Kita percaya bahwa murid kosong. Putri. Ngenyang. Memimpikan murid-murid yang berkarakter dan beretika. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang punya kemampuan untuk bisa dikembangkan. Bukan moco story Bunda. Karena Aru orang sukanya olahraga. Setuju ya? Kita memberikan murid-murid yang beretika, berakhlak mulia. Kemudian kita percaya bahwa murid kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Moga belum nih. Oke. Neng rasa sombong ya. Dari satu dulu, kita memimpikan murid-murid yang saya itu kepengen murid-murid saya itu memiliki karakter, khususnya karakter religius yang bagus, apapun agamanya. Karena dengan karakter religius yang dibawa oleh anak-anak sampai seusia sekian tahun itu akan membawa dan mewarnai dirinya dalam kehidupannya. Saya yakin kok orang yang berimannya bagus, apapun agamanya, itu akan melahirkan tata, tindakan, kata-kata yang baik dan tidak akan merugikan orang lain. Yang kedua, kita percaya bahwa murid bagi saya ini, murid adalah yang sudah membentuk, yang sudah menyebut saya guru. Tanpa murid, saya tidak akan disebut sebagai bu guru. Bagi saya, murid adalah lahan ibadah untuk saya dan rezeki buat
kami. Rezeki itu tidak harus anak-anak memberikan kenangan berupa jam dinding, kulkas dan sebagainya, tetapi mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, membawa karakter kebaikan. Itu sebuah rezeki yang luar biasa yang dihadiahkan untuk guru. Itu bagi saya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan loyalitas. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Romi ya, tadi membimbingkan murid yang religius, terus kita bersahabat muridnya adalah ladang ibadah ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan loyalitas. Coba versi murid sekarang, versi murid yang bisa kamu jawab yang mana? Terserah, pilih yang mana. Satu saja. Papa murid. Nggak apa-apa, semua murid. Ini dipoto loh.